saya Nina Hefrinda Petrioli dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Kesehatan, Program Studi Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik merupakan sel yang tidak memiliki selaput inti, sedangkan sel eukariotik memiliki selaput inti. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian dari fungsi sel prokariotik. Yang pertama adalah pili. Pili fungsinya sebagai tempat masuknya bakteri genetika dan sel perkawinan. Yang kedua, plasmid. Plasmid membawa sifat konsesional dari DNA. Yang ketiga, ribosom. Ribosom fungsinya tempat berlangsung sintetis protein. Yang keempat adalah sitoplasma. Sitoplasma sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme. Yang kelima adalah membran sel. Membran sel sebagai pelindung sel terhadap lingkungan ekstraseluler. Yang keenam adalah dinding sel. Dinding sel fungsinya memberikan atau membentuk dan melindungi organel membran. Yang ketujuh, kapsul. Kapsul sebagai tempat perlindungan sel mencegah kekeringan. Yang ke-8, nukleid sebagai pengendali seluruh kegiatan sel. Yang ke-9, flagellum sebagai alat gerak sel. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi sel eukariotik. Yang pertama, membran sel. Membran sel sebagai pengatur zat keluar masuknya ke dalam sel. Yang kedua, sitoplasma. Sitoplasma sebagai tempat terjadinya metabolisme sel. Yang ketiga, lisosom. Lisosom sebagai pencernaan makanan jika kekurangan makanan. Yang keempat, sentriol. Sentriol membentuk katup ketika sel berlangsung. Yang kelima, aparatus Golgi. Aparatus Golgi berfungsi untuk sekresis protein yang digunakan untuk sel-sel. Yang keenam, membran inti. Membran inti melindungi bakteri genetika yang ada di dalam inti. Selanjutnya adalah nukleus. Nukleus menjaga integritas gen-gen dan mengontrol aktivitas sel. Terus yang selanjutnya nukleoplasma untuk pengangkatan bahan yang penting untuk metabolisme. Selanjutnya retikulum. Retikulum sebagai proses untuk pengangkatan bahan yang paling penting untuk metabolisme. Yang berikutnya dari ribosom. Ribosom untuk memiliki proses sintesis atau protein. Yang berikutnya adalah retikulum. Retikulum sebagai proses transport lemak. Yang terakhir adalah mitokondria, yaitu untuk menghasilkan energi. Ya, mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.